Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati senior BPPK, tadi beserta Ibu, Pak Yuwono, dan Pak Agus Irmanto, para ses eselon 1, para kapus diklat, direktur PKN STAN, eselon 2 lainnya, para pengelola SDM dan semua hadirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat terus menjalankan tugas kita dengan baik sebagai insan Kementerian Keuangan. Kami juga terima kasih hari ini Bapak Ibu semua diringankan langkah kakinya untuk hadir di Pusdiklat KU dalam rangka Stakeholder Gathering 2022. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni dan jajaran atas penyelenggaraan acara ini. Sangat menyegarkan, ini acara yang jarang-jarang kita lakukan di dalam 2 tahun terakhir ini. Sangat menyegarkan dan menyenangkan. Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini saya juga, karena ini stakeholder gathering, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada stakeholder utama kita, utamanya dari unit-unit eselon 1 yang hadir di sini, Bapak Ibu SES dan juga atau yang mewakili, atas dukungan penuhnya dan kerjasamanya yang luar biasa kepada BPPK khususnya, dan dalam rangka mendukung tugas-tugas Kementerian Keuangan, karena pada dasarnya Bapak Ibu SES ini adalah ujung tombak di dalam peningkatan kompetensi SDM di Kementerian Keuangan, ya. Yang ini tentunya tugas-tugas daripada Bapak Ibu SES ini kita sinergikan dengan Sekretaris Jenderal dan juga BPPK, sehingga kebijakan SDM lebih terarah dan kebijakan pengembangan kompetensi SDM dapat dilakukan secara lebih sistematis. Sekali lagi tepuk tangan untuk para stakeholder kita, para SES eselon 1 yang terus mendukung BPPK. Ibu sekalian, tugas kita tidak mudah, ada 80.000 pegawai yang harus kita jaga kompetensinya dan harus terus kita tingkatkan, tersebar di seluruh Indonesia. Dan tantangannya berat karena tugas di Kementerian Keuangan itu sangat beragam. Walaupun kita judul besarnya satu, mengelola keuangan negara, tetapi kalau kita dalami lebih dalam, kita sangat beragam. Ada yang terkait dengan perpajakan, sampai penganggaran, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan utang, dan yang lain. Itu memerlukan suatu kompetensi teknis yang sangat spesifik dan dalam. Ibu sekalian, juga kita saat ini demografi pegawai di Kemenku juga lebih didominasi oleh pegawai muda. Memang selalu begitu. Tapi yang membedakan adalah pegawai muda kita beda dengan pegawai muda 10 tahun yang lalu. Generasi kita berbeda, mereka punya mindset yang berbeda, sehingga kita juga harus mensikapinya secara strategis dan taktis supaya di dalam kita membina kompetensi SDM yang muda sekarang ini lebih mengena dan membumi kepada mereka. Ibu sekalian, ada satu lagi isu yang lain yang kita hadapi adalah isu kompleksitas daripada yang kita hadapi, baik itu dari sisi kompleksitas perubahan ekonomi global yang cepat, perubahan teknologi, maupun karena niat kita, ya, tujuan-tujuan kita, visi misi Kemenku yang besar dan tinggi yang harus juga kita kita kelola dengan baik. Untuk itu, Bapak sekalian,
Kemudian ingin saya ceritakan bahwa sejak tahun 2003 dan 2004, sejak adanya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan, pada dasarnya Kementerian Keuangan telah melakukan yang kita sebut dengan demokratisasi pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara tidak didominasi oleh Kementerian Keuangan, tetapi ada di seluruh kementerian lembaga dan ada di seluruh pemerintah daerah. Untuk itu bagus sekalian tadi yang saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjaga dan meningkatkan kompetensi 80.000 pegawai Kemenkyu, tetapi juga membina dan meningkatkan kompetensi keuangan negara, pegawai kementerian yang lain, dan pegawai Pemda. Bahkan tuntutan sekarang ini adalah kita juga harus meningkatkan kompetensi masyarakat umum yang menjadi stakeholder utama kita. Ini bukan tugas yang ringan, Bapak sekalian. Untuk itu tentunya kita harus mempunyai suatu strategi, ya, suatu strategi yang efektif, jitu dan dan bagus di dalam melaksanakan berbagai tantangan tadi. Kementerian Keuangan sesuai arahan Ibu Menteri Keuangan harus menjadi suatu organisasi yang agile, ya, yang lentur, ya, sesuai dengan tantangan-tantangan tadi dan dinamika tadi. Kementerian Keuangan harus menjadi organisasi pembelajar supaya kita agile. Organisasi keuangan harus selalu menjadi organisasi pembelajar. Jadi yang belajar tidak hanya manusianya, tetapi ini harus didukung oleh semua komponen organisasi, ya, termasuk infrastrukturnya, termasuk struktur organisasinya, dan juga perangkat-perangkat lainnya di dalam organisasi yang mendukung agar kita senantiasa dapat melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Ini tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi, tetapi dengan kita selalu belajar terus-menerus, tidak hanya belajar di kelas, kita juga akan melakukan suatu inovasi-inovasi yang lebih konsisten. Inovasi sering kita lihat dilakukan oleh individu-individu tertentu, tetapi inovasi akan lebih bagus dan lebih punya dampak yang besar atau kita lakukan secara bersama-sama dengan kita belajar. Bapak sekalian, dari sisi kegiatan pembelajaran, pegawai BPK tidak banyak, di Aspera juga tidak banyak. Kita juga harus melakukan suatu kegiatan yang strategis. Kita juga harus melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih inklusif, yang melibatkan semua pihak, baik dari BPK maupun unit-unit eselon 1 yang bersangkutan. Oleh karena itu, Ibu Menteri Keuangan mendorong bahwa kita harus menggunakan strategi Kementerian Keuangan Corporate University. Saya sangat berterima kasih dengan pendahulu-pendahulu saya yang telah menginisiasi Corporate University. Itu suatu mekanisme pembelajaran yang sangat bagus, sangat inklusif. Mulai dari perencanaan pembelajaran, kita melakukan konsultasi dengan unit-unit yang terkait, dengan para SES, dengan eselon 1-nya, agar apa yang akan kita ajarkan, kita pelajari adalah sesuai dengan kebutuhan unit yang bersangkutan. Kemudian di dalam pelaksanaannya kita melakukan suatu yang kita sebut tim teaching, pengajar dari BPK dan juga dari unit eselon 1 yang bersangkutan, ditambah pengajar-pengajar yang lain, dan ada juga yang namanya skill group owners, ya, ahli-ahli yang ada di unit yang bersangkutan. Dan juga tentunya di dalam melakukan nantinya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini penting, tidak hanya mengukur dampak pembelajaran, tetapi juga mengukur kinerja pegawai. Karena dalam konteks Kemenkominfo, kenaikan kinerja pegawai itu nanti sama dengan bagian daripada ikut individu mereka di dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Keuangan. Ibu yang kami hormati, jadi selain kegiatan pembelajaran tadi, hal yang sangat luar biasa di Kementerian Keuangan adalah adanya pengetahuan yang tersebar di sana sini. Pengetahuan di Kementerian Keuangan adalah luar biasa banyaknya. Itu sudah bukan menjadi isu lagi. Sekarang yang menjadi isu adalah bagaimana kita memanage daripada pengetahuan itu supaya dapat kita kelola sebaik-baiknya untuk kegiatan menambah pengetahuan dan juga untuk institusional memori dari untuk unit-unit kita sendiri maupun untuk generasi yang akan datang, sehingga itu akan selalu tumbuh dan berkembang.
kita tidak maju mundur, tetapi selalu maju dan maju. Learning curve kita akan selalu naik kalau kita selalu mengelola pengetahuan yang kita punya ini dengan baik. Bapak sekalian, kami mendukung sekali upaya dan arahan Ibu Menteri Keuangan terhadap Kemenq 1. Pembelajaran di masing-masing daerah mempunyai kekhasan, mempunyai kebutuhan spesifik, permasalahan spesifik. Tahun ini kita juga akan mulai mengembangkan yang kita sebut dengan analisis kebutuhan pembelajaran wilayah. Dan nanti sama isunya, sama kebijakannya, tetapi implementasi di masing-masing daerah bisa berbeda-beda tergantung kapasitas stakeholder di daerah, tergantung juga environment di daerah, dan itu nantinya akan kita sikapi dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan kondisinya. Itu semoga nanti istimewanya lebih inklusif dan juga lebih Ibu yang kami hormati, sekarang ini kita ada di Pusdiklat Keuangan Umum. Ini sebagai salah satu cerminan daripada pusdiklat-pusdiklat yang ada di BPK. Tadi kita sudah menyaksikan informasi mengenai program dan juga inovasi-inovasi dan juga perbaikan-perbaikan layanan. Dan kita mengucapkan selamat berjuang untuk teman-teman di Pusdiklat KU di dalam oleh BPDPM, wilayah bebas bersih dan melayani. Ini tidak hanya bebas korupsi dan suap saja, tapi kita juga harus meningkatkan tingkat layanan yang prima. Ini mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh pusdiklat-pusdiklat yang lain dan juga unit-unit lain di kami juga pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada dukungan semua pihak, utamanya Sekretaris Jenderal, ada Pak Sugeng, ya, dukungan Sekjen di dalam menyelesaikan pembangunan asrama yang baru kita resmikan. Ini telah dijalani oleh 5 kepala badan, mulai dari Pak Arta, beliau cerita yang mengawali pembangunan ini, dan saya senang sekali beliau bisa menyaksikan bangunannya telah selesai. Ya, terima kasih kepada Bu Eni dan tim yang menyelesaikan ini. Tadi pesannya tinggal 2 hal, perawatan dan pemanfaatan. Itu harus kita laksanakan baik-baik. Ibu sekalian, jadi kami Pusdiklat Keuangan Umum secara khusus dan BPK pada umumnya akan terus meningkatkan layanan-layanan kita. Kita hanya ada kalau ada permintaan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mengakhiri sambutan ini, selamat kepada Pusdiklat KU atas berbagai inovasi dan perbaikan layanannya dan juga pembangunan asramanya, dan juga upaya memperoleh BBM dalam rangka bahagia melayani yang tulus dan ikhlas dan never take it for granted. Terakhir, buah mangga, buah duku, bahagia bersama Pusdiklat KU. Sekian.